Teman-teman, pernah nggak teman-teman merasa bingung ya ketika mau upgrade atau tidak? Nah, kali ini saya mempunyai drone DJI Mini 2 SE dan saya dalam situasi yang sama ya teman-teman, yaitu kebingungan apakah ini harus upgrade atau tidak. Karena banyak pilihan ya di DJI Mini 2 SE ini. Maksudnya di drone-drone DJI benar-benar sangat membuat saya pusing ya teman-teman. Yang pertama, mungkin video kali ini ingin minta pendapat teman-teman apakah saya harus upgrade atau tidak dengan kondisi sekarang saya mempunyai drone DJI Mini 2 SE. Nah, drone ini sudah dilengkapi dengan kamera yang 2,7 megapiksel dan 30 fps. Nah, kira-kira teman-teman, saya sih sebetulnya masih dalam kebimbangan ya teman-teman. Mengapa saya bimbang? Karena yang pertama, upgrade yang paling dekat yaitu DJI Mini 2. Tapi kalau DJI Mini 2 enggak sih sepertinya ya. Saya sudah cukup dengan DJI Mini 2 SE. Nah, kalau DJI Mini 3 gimana? Nah, teman-teman, DJI Mini 3 itu drone yang cukup canggih ya. Jadi kelebihan dari DJI Mini 2 SE, kelebihannya yaitu untuk DJI Mini 3 yang pertama, dia itu sudah bisa kamera vertikal. Yang kedua, videonya lebih bagus ya teman-teman ya. Dia bisa merekam di 4K 30 fps ya. Tapi dia belum ada Cinelike. Nah, oke, itu DJI Mini 3. Nah, yang ketiga yaitu DJI Mini 3 Pro. Nah, ini sudah fitur yang lengkap sekali teman-teman, dan dia bisa merekam 4K 60 fps. Dan teman-teman, untuk DJI Mini 3 Pro ini dia sudah dilengkapi dengan sensor tabrak depan dan bawah ya teman-teman. Nah, itu. Jadi apakah harus upgrade saya teman-teman? Tapi sebelum kita lanjutkan, ada satu lagi pilihan yaitu DJI Mini 4 Pro. Nah, kalau ini sudah paket lengkap ya. DJI Mini 4 Pro itu sudah bagus sekali teman-teman. Jadi sensornya itu udah omnidirectional. Jadi dia sudah bisa mendeteksi seputarannya ya. Jadi untuk active tracking dan untuk drone yang mengikuti kita lah, itu sebetulnya udah sangat aman ya teman-teman. Tapi ada alasan-alasan lain kenapa saya masih bingung ya. Pertama soal budget ya teman-teman ya. Tentu budgetnya dari DJI Mini 2 ke DJI Mini 4 Pro itu terlalu jauh dan luar biasa ya perbedaan harganya. Jadi oke, stop dulu Mini 4. Bagaimana dengan Mini 3 Pro? Nah, di Mini 3 Pro ini cukup bagus ya, lebih dari Mini 3 ya, tapi dia sudah ada sensor anti nabraknya. Tapi teman-teman, saya sebetulnya nggak perlu sensor anti nabrak kalau bagi saya ya teman-teman ya, yang sudah biasa menerbangkan drone. Jadi nggak perlu amat sih sensor anti nabrak ya, buat apa gitu ya. Ya sekedar kalau misalnya teman-teman senang active tracking misalnya, merekam video diri sendiri yang lagi olahraga, lagi beraktivitas, ya mungkin itu active tracking itu sangat digunakan. Tapi bagi saya sih enggak ya sebetulnya ya. Oke, kita active trackingnya, sensor saya nggak perlu. Terus ini ya, kamera yang bisa vertikal. Nah, untuk kamera yang bisa vertikal teman-teman, apakah itu berguna? Nah, kalau ini sebetulnya sih saya mau ya, kamera yang vertikal sangat berguna untuk posting di Instagram ya teman-teman ya. Cuman kalau untuk yang vertikal ini di Mini 3 juga ada gitu teman-teman. Oke, kalau begitu Mini 3 Pro saya coret dulu ya teman-teman ya, Mini 3 Pro. Nah, sekarang balik ke Mini 3. Nah, ini kelebihan Mini 3 apa? Kelebihan dari Mini 2 ya tentunya di kamera ya teman-teman. Saya nggak perlu 4K nya sebetulnya, saya tetap perlu 2,7K. Kenapa? Karena itu yang saya perlukan gitu teman-teman. Jadi ketika 4K saya sulit untuk mengolah videonya di komputer saya. Jadi percuma saja sih sebetulnya ya. Nah, itu. Jadi kalau kita mau pakai yang 4K ya kita harus upgrade komputernya dengan yang lebih bagus lagi, dan itu perlu dana juga teman-teman. Nah, jadi masalahnya apa ya? Yang Mini 3 ya. Apa ya teman-teman ya? Sebetulnya saya pengen sih Mini 3 ya teman-teman. Kelebihannya satu sebetulnya yang saya perlukan, satu yaitu
bukaan lensanya teman-teman ya. Kalau di DJI Mini 2 ini 2,2 bukaan lensanya, sedangkan kalau di DJI Mini 3 itu 1,7 ya teman-teman. Jadi kalau bukaan lebih lebar, otomatis cahaya yang masuk lebih banyak, dan itu akan membuat video kita lebih bagus gitu, lebih banyak cahaya yang masuk teman-teman. Jadi bisa seimbangnya, sangat seimbang gitu. Jadi udah pasti kualitas gambar meskipun di 2,7K sama dengan Mini 2 SE ini, sama misalnya kita set di 2,7K, meskipun Mini 3 itu bisa sampai 4K ya, pasti dia lebih baik hasilnya, hasil kameranya, karena dia bukaannya lebih tinggi. Nah, lebih kecil ya teman, lebih besar gitu ya, 1,7. Kalau ini 2,2 kalau tidak salah ya. Nah teman-teman, jadi di sini saya mulai bingung lagi dengan peningkatan harga ya, dari sini ke Mini 3 itu lumayan ya, ada mungkin nggak terlalu jauh, kita dapat meningkatkan kualitas video. Nah, satu lagi teman-teman, saya itu suka sebenarnya DJI RC ya teman-teman. Tapi sayangnya teman-teman, DJI RC itu yaitu milik DJI Mini 3 dan DJI Mini 3 Pro itu tidak ada colokan mic-nya. Nah, jadi itu sangat disayangkan. Dan yang kedua, di DJI RC itu dia hanya bisa rekam layar di 720p, jadi belum Full HD. Ini sangat disayangkan ya teman-teman. Nah, ada yang lebih baik yaitu DJI RC2 miliknya DJI Mini 4 Pro. Nah, itu sudah bagus ya teman-teman ya. Perekaman layarnya di 1080p, sudah Full HD. Tapi sayangnya tetap dia tidak punya colokan mic ya teman-teman. Jadi selama ini ya saya kan sebagai YouTuber tentu harus komunikatif ya, berbicara langsung kepada penonton ya. Nah, jadi yang jadi masalah di sana teman-teman ya, bukan hanya untuk merekam gambar dan membuat sinematik ya, tapi kalau YouTuber kan harus berkomunikasi juga dengan penonton yang menontonnya. Nah, itu teman-teman, jadi keputusannya saya belum bisa tertarik ya dengan DJI RC itu, RC1 atau RC2 ya. Masih saya masih senang pada RC N1 ini yang saya pakai, karena tetap pakai HP ada colokan mic-nya, itu yang saya suka. Nah teman-teman ya, mungkin ada saran, kritik, dan komentar apakah saya harus segera upgrade atau tunda dulu sampai kebutuhan saya terpenuhi. Saya sangat menghargai teman-teman untuk membantu saya. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya bagi yang teman-teman yang belum subscribe. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.